orang agama lain yang benci ketika ada orang Kristen umat Tuhan yang beribadah. Iya. Ya wajar itu. Wajar. Itu banyak terjadi. Iya. Nah ini di Alkitab ada orang percaya umat Tuhan beribadah yang benci bukan agama lain, Tuhan sendiri. Tuhan yang benci. Bisa ya, Bet? Bisa ternyata ya. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara, saya percaya akan membuka paradigma yang baru, perspektif yang baru, pengetahuan yang baru tentang kebenaran dari firman Tuhan tentunya. Dan saya berharap kita semua tentunya dalam keadaan yang selalu baik, sehat-sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dalam seluruh tindakan kita. Dan hari ini tentunya kita masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia, yang selalu ada di program Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar, Kael? Shalom, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu sehat. Ya. Puji Tuhan. Kabarnya semua diberkati Tuhan. Amin. Aman, luar aman, biasa. Aman. Masih urusan yang tebal-tebal? Tebal dan tipis nggak masalah ya. Nggak masalah, Bet. Iya. Gimana, nah, Bet? Puji Tuhan, aku sih baik-baik aja KL ya. Iya. Gimana nih? Di beberapa episode yang lalu kalau pemirsa Garansi tentunya yang setia ya mengikuti program ini terus, kita pernah bahas waktu itu tentang kita menyikapi tentang apa peristiwa-peristiwa persekusi yang terjadi di tanah air kita ya. Oh, yang ini ya apa intoleransi ya kan, yang banyak terjadi ya di negara kita nih ya kan. Iya kan. Orang ibadah dituduh ya kan. Nah itu memang ya kita nggak bisa menolak hal-hal itu memang karena Yesus udah ngomong kan. Iya. Nah sekarang gue lihat ada fenomena lain nih kayak di luar itu nih ya kan. Itu kan maksudnya ada orang-orang dari agama lain atau ada kepercayaan lain yang membenci kita, nggak suka terhadap ibadah kita, orang Kristen, ibadah orang umat Tuhan, ya kan. Dan memang kalau kita tinggal di Indonesia akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang begitu kan ya. Persekusi, mau doa nggak boleh, gereja harus ada izin. Ya itu utamanya di Indonesia bagian barat lah ya kan, itu udah menjadi bagian yang kita harus terima gitu. Tapi tanpa disadari nih, kalau saudara-saudara yang gemar membaca Alkitab sadar nggak sadar, ternyata nih ada kita beribadah kan bagus ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Ternyata yang benci bukan orang banyak nih KR. Bukan orang luar. Bukan orang luar ya kan. Nah, siapa? Yang dibenci Tuhan ternyata. Kita beribadah ternyata dibenci Tuhan gitu loh. Waduh, ini berat ini. Ini kan? Ibadah yang dibenci Tuhan nih. Jadi kita mau kalau angkat. Yang kemarin kita bahas itu orang agama lain yang benci ketika ada orang Kristen umat Tuhan yang beribadah. Iya. Ya wajar itu. Wajar. Itu banyak terjadi. Iya. Nah ini di Alkitab ada orang percaya umat Tuhan beribadah yang benci bukan agama lain, Tuhan sendiri. Tuhan yang benci. Bisa ya, Bet? Bisa ternyata ya. Nah kan ini mungkin saudara-saudara juga bertanya-tanya, masa iya sih kok kan kita beribadah, kita berdoa, ya kan kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik nih menurut kita untuk Tuhan. Harusnya Tuhan nggak benci dong. Bukankah Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah, rajinlah beribadah. Betul, seperti itu ya. Kok dibenci? Kok dibenci gitu kan? Apa yang salah nih? Jangan-jangan ini Tuhan yang kita kenal atau apa nih gitu ya? Ternyata ada Kak, ya gitu ya. Mungkin baca dulu lah supaya pemirsa nggak penasaran ya kan. Bukan hoax ini. Bukan kan? hoax, ternyata ada tertulis dalam Alkitab. Ada dalilnya lah ya kan. Ada dalilnya. Kalau saudara yang sering berseluncur di sosial media kan pasti ngerti. Ada dalilnya tuh. Oke. Nah kita akan baca dulu ya dalam kitab
Amos pasalnya yang kelima. Kalau saudara ada Alkitab dan punya aplikasi handphonenya ada Alkitab, silakan lihat di situ. Ada judul perikopnya jatuhnya. Judul perikopnya dulu mesti baca. Iya, gua akan baca dari judul perikopnya. Amos pasal 5 mulai dari ayat yang ke-21. Judul perikopnya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Wah, judulnya aja udah ngeri. Udah serem tuh kan. Jadi Israel beribadah, malah dibenci Tuhan. Malah Tuhan gak suka, malah Tuhan benci. Kenapa ini, Bet? Nah, mulai dari ayat 21 nih, Tuhan berterus terang buat orang-orang Israel. Aku membenci, buka aja udah aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jadi orang Israel ini beribadah raya ya. Iya. Kalau sekarang ini ibadah raya lah. Ibadah raya. Mereka perkumpulan ibadah, kumpul rame-rame, Tuhan benci. Sunday service benci. Flyer udah dibikin di sosial media dibenci. Oke, masuk ayat yang ke-22 ya, Kel. Ini Tuhan lagi ngomong ya dengan marahnya ke orang-orang Israel. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tuhan buang muka lah istilahnya ya. Tuhan buang muka, nggak mau ngelihat. Ya. Bangsa Israel mempersembahkan korban. Ya kan? Itu ngeri itu. Bahkan persembahan Tuhan gak mau pandang. Lanjut ya Kak ya. Ayat 23 bilang begini. Jauhkanlah daripadaku keramaian. Nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Sampai nyanyian ini gak mau didengar sama Tuhan. Teman gue bilang ini kenapa Tuhan gak mau dengar lagu gambusnya Israel. Jangan-jangan Tuhan alirannya jazz. Atau Tuhan sukanya irama pop kali. Jadi gambus dia nggak mau dengar. Bukan, ini bukan masalah aliran. Tuhan alirannya jazz, bukan itu, bukan genre musik nih kan. Iya. Lanjut ya. Ayat 24 Amos pasal 5. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Iya. Jadi ya kalau kita baca ayat ini ya, ini kan suatu yang sangat ironi ya. Iya. Bangsa Israel beribadah dan mereka pikir pasti ibadah itu kan membuat Tuhan senang. Ya. Iya, harusnya. Ibadah itu kan pasti Tuhan tuh berkenan. Ya. Tapi ternyata jauh panggang dari api. Kalau istilah pepatah ya kan. Iya. Maksud hati memeluk gunung. Iya, apa daya tangan tak sampai ya kan. Ubur-ubur ikan lele. Ternyata Tuhan gak suka gitu. Jadi ya pertanyaan penting adalah gini. Bisa nggak ini juga terjadi pada gereja masa kini, kepada umat Tuhan di masa kini? Pertanyaan besarnya tuh. Kita beribadah, kita kelihatannya Sunday service, kita kemas ibadahnya dengan luar biasa. Terus kita siapkan semua ya kan dengan no mistake, dengan perfect ya kan. Kasih persembahan juga persembahan yang tambun katanya lebihnya ya kan. Main musik, nyanyi, suara-suaranya luar biasa ya, setingkat lebih rendah lah ya, sedikit lah lebih rendah dari malaikat ya kan. Luar biasa suara-suaranya, pemain musiknya juga skillful, jago-jago. Tapi ternyata ujung-ujungnya Tuhan gak suka. Tuhan tutup kuping dengarnya. Ya. Apakah bisa terjadi pada gereja masa ini? Ternyata bisa. Gitu ya. Jadi ini menurut gua adalah sebuah peringatan ya, peringatan yang keras buat gereja Tuhan, supaya kekristenan kita tuh tidak terjebak hanya di ibadah yang ritual. Seremonial. Kadang-kadang jujur aja Bet ya, kita ini kekristenan itu sudah terjebak hanya kekristenan kita tuh hanya ditentukan di hari Minggu, kebaktian ibadah raya itu. Itulah kekristenan kita di situ.
kan semua daya, semua upaya, semua energi gereja itu kan disedot di situ kan. Dan umat Tuhan juga begitu. Orang Kristen juga merasa begitu. Pokoknya yang penting hari Minggu gue udah ke gereja, ngapain ke gereja, nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat dengarkan khotbah, kasih kolektor ya kan. Pulang terima doa berkat. Udah tuh kayaknya disitulah kita udah menjadi Kristen. Tapi ternyata kan kalau kita cuma terjebak hanya pada ritualnya, ibadah yang secara ritual saja, ya tidak salah ya dengan ibadah ritualnya kan. Tapi kalau kita cuma terjebak di situ dan kita menganggap bahwa kekristenan kita cuma di situ toh, ini yang bahaya. Nah itu pernah terjadi pada umat Tuhan kan di zamannya Nabi Amos ini, kan? Dan Tuhan makanya pakai Nabi Amos untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka bahwa aku membenci perkumpulan rayamu, aku membenci ibadah rayamu. Kan? Aku nggak mau lihat persembahanmu, aku nggak mau pandang, aku buang muka dengan persembahan-persembahan. Dan aku tutup kuping, aku tutup telinga buat nyanyian dan musikmu. Kenapa? Persoalannya ada apa sih? Kalau menurut gua ada jawabannya itu ada di ayat 24. Iya. Tadi ya, saya ulang sekali lagi ya. Amos 5 ayat 24. Ini Tuhan berterus terang dan berkata kepada orang Israel. Tetapi. Nah dimulai dengan kata tetapi kan. Jadi ayat 21 sampai 23 itu kan bicara tentang ibadahnya mereka. Tuhan nggak suka, Tuhan benci. Tetapi, berarti kan ini loh yang jadi persoalannya. Apa tuh Bet? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Iya. Jadi persoalannya kenapa Tuhan membenci ibadahnya orang Israel? Karena ibadah mereka cuma sekedar ibadah ritual. Penyembahan mereka kepada Tuhan cuma ditentukan di ibadah itu, di ibadah ritual itu. Tapi mereka tidak mengerjakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Itu masalahnya, Bet. Jadi di bait Allah mereka mengerjakan ibadah dan mereka pikir itu menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi ternyata yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah mereka bukan sekadar beribadah di dalam bait Allah, dalam ruang-ruang ibadah mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Tapi harusnya ibadah itu adalah kehidupan mereka. Jadi mereka beribadah dalam seluruh kehidupan mereka. Dengan cara apa mereka beribadah dalam kehidupan? Mereka mengerjakan keadilan dan kebenaran. Karena memang pada zamannya Amos ini kan, waktu pelayanan Nabi Amos, bangsa Israel ini ya bersikap tidak adil ya. Mereka tidak adil kepada orang miskin, mereka tidak adil kepada orang-orang yang perlu ditolong dan lain sebagainya. Mereka melakukan praktek-praktek tidak benaran ya kan. Mereka culas, mengambil milik orang lain dan lain sebagainya, merampas tanah orang lain dan sebagainya lah. Jadi ternyata di hadapan Tuhan itu ya ibadah penting. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih esensial, jauh lebih penting ya. Daripada sekedar ibadah ritual. Yaitu adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita di kantor, tempat pekerjaan, bagaimana kita di rumah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apapun juga, sebagai sopir kaki, sebagai apapun, kita mengerjakan keadilan. Adil nggak kita? Kita mengerjakan kebenaran nggak dalam kehidupan? Itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Iya, ibadah kita bukan ibadah ritual, tapi ibadah kehidupan. Nyanyian kita bukan nyanyian yang sekedar didengar, nyanyian-nyanyian ritual, nyanyian-nyanyian yang sekedar cuma dikumandangkan, tapi nyanyian kita adalah nyanyian kehidupan. Iya kan? Nyanyian kehidupan. Buat apa lu kasih persembahan gede di gereja, wah nyumbang lu besar, kasih kolektor lu besar di gereja, tapi terhadap pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, terhadap sopir, terhadap orang-orang susah di sekitar kita pelitnya minta ampun. Kita nggak pernah nolong, kita nggak pernah bantu gitu kan. Bahkan ada yang pembantu rumah tangga yang diperlakukan sangat tidak manusiawi kan. Wah, kadang-kadang kalau salah dimaki-maki seenak jidatnya kan. Seolah-olah kan kita merasa bahwa kita yang punya hak atas hidup mereka karena kita membayar, menggaji mereka, terus kita mau semau-maunya kita. Tapi orang-orang ini beribadah nih. Orang Kristen beribadah, kalau di gereja wah nyanyi mereka, angkat tangan ya kan, tapi dalam kehidupan kita tidak adil. Dalam kehidupan kita banyak ketidakbenaran. Iya sih. Nah, itu yang kita mesti
introspeksi tuh. Ya. Makanya benar kata Daud, ujilah aku Tuhan. Iya. Ya kan? Cobalah aku. Selidiki. Selidiki hatiku. Apakah hatiku tetap tulus, tetap murni nggak gitu kan. Jadi jangan sampai ya kita terjebak pada hanya ibadah-ibadah yang Tuhan. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita, bisa nggak kita beribadah tapi sebenarnya ibadah kita tuh dibenci Tuhan. Iya. Ternyata bisa. Betul. Ternyata bisa karena tidak mengerjakan keadilan dan kebenaran itu ya. Iya. Makanya kita lihat lah ya di daerah-daerah mayoritas Kristen, ya kan? Ya. Waduh. Utamanya Indonesia Timur nih, kawasan Indonesia Timur ya. Kan hari Minggu, sepi jalan semua orang ke gereja kan, beribadah semua. Tapi Senin sampai Sabtu lihat apa yang terjadi kan. Miris ya. Ya miris ya. Oh, yang jadi pejabat tetap korupsi ya kan. Iya sih. Yang jadi hakim, yang jadi jasa tetap, yang jadi aparat negara bisa disuap, makan suap dan lain sebagainya. Yang benar jadi salah, yang salah bisa dibenarkan hanya demi uang, kepentingan dan lain sebagainya kan gitu. Itu banyak terjadi praktek-praktek seperti itu kan. Itu ada di depan mata kita ya kan. Yang notabene mereka rajin beribadah. Yang jadi bisnis. Jadi pengurus gereja lagi. Tetap nipu orang lah, tetap segala macam ya kan. Tidak adil terhadap orang lain, terhadap karyawan dan lain sebagainya. Yang jadi karyawan juga begitu kan. Kadang-kadang kita merugikan bos kita ya kan, kita korupsi dan lain sebagainya. Kita manipulasi dan lain sebagainya. Ya buat apa gitu kan. Jadi pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat Amos itu kan adalah jangan sampai ibadah kita tuh cuma sekedar ibadah ritual. Tapi kita kehilangan hal yang esensial dalam kehidupan, yaitu menghidupi keadilan dan kebenaran. Ya di perjanjian baru juga ada sih. Tuhan pernah tegurkan bangsa Yahudi kan, bangsa Israel kan, mulutmu memuliakan aku tapi hatimu jauh daripada aku. Ya kan? Benar nggak? Betul. Iya kan, kamu menyebut aku Tuhan. Kamu manggil aku Tuhan, kamu berseru kepadaku Tuhan, tapi kamu tidak pernah taat kepada kehendakku. Buat apa kata Yesus? Bahkan 2 Timotius 3 ya, ayat 1. Coba lu baca deh Bet ya. Oke. Di kitab perjanjian baru kita melihat ya. Bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada Bet. Dalam 2 Tesalonika 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3. Ini ayat terkenal. Ayatnya yang pertama ya. Mulai dari ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya kan? Lanjut ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, mereka akan mencintai dirinya sendiri, egois, egosentris, selfish ya kan? Dan lain sebagainya, mementingkan diri sendiri lah ya. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang ya kan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini kata terjemahan ini ya. Nanti kalian mungkin bisa bahas selanjutnya ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, di ayat yang kelima nih. Kelima ya, 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Iya, jadi orang di akhir zaman itu beribadah katanya. Tapi mereka kehilangan kuasa ibadah. Mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu kuasa ibadah itu? Perubahan hidup kan. Orang yang beribadah kepada Tuhan harusnya makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kan? Menghidupi gaya hidup Tuhan, sifat Tuhan, cara hidup Tuhan. Kalau kita beribadah, sifat kita, cara hidup kita, sikap kita malah tambah kayak setan, berarti ada yang salah kan dengan ibadah ketahuan kita. Lu beribadah sama setan aja kan gitu ya. Dengan nyembah setan. Jadi kita nyembah Tuhan, makin lama hidup kita makin serupa Tuhan. Harusnya ya. Loh iya kan, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Iya. Makanya itu kalau kita cuma ibadah, cuma sekedar agamawi, ritual, lahiriah, berat. Iya. Itu yang Amos bilang. Bisa nggak
ibadah umat Tuhan, bukan orang agama lain Iya. Tuhan sendiri yang benci. Tuhan sendiri yang benci ya. Ternyata bisa ya. Di perjanjian lama lewat Nabi Amos, di perjanjian baru juga tadi yang baru kita baca tadi itu 2 Timotius pasal yang ketiga itu ya, Rasul Paulus memberikan contoh-contoh yang jelas ya kan. Jadi orang beribadah tapi nggak ngalamin kuasa dari ibadah itu, perubahan ya kan. Perubahan hidup ya kan. Ya dulu penjahat ya kan, beribadah kepada Tuhan, ya makin lama jahatnya makin berkurang dong, ya, malah nggak ada ya kan. Jadi penjahit sekarang gitu. Gitu kan. Harusnya kan gitu kan. Kalau kita dari dulu begitu aja nggak berubah-berubah, hidup kita kan terus aja kita melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran kehidupan ya. Buat apa gitu. Itu yang kita perlu waspadai, kita perlu introspeksi, kita perlu evaluasi. Ya kan? Jangan sampai ibadah kita cuma terjebak hanya pada agama ibadah-ibadah agamawi, ibadah-ibadah ritual. Jadi kita akan tidak beda dengan agama yang lain nanti. Betul. Kan kita kalau lihat agama-agama juga begitu ya kan. Betul. Ibadah tapi habis itu nyolong tetap nyolong ya kan. Ngerusak. Rusak. Itu kan habis ibadah tuh kan ngerusak. Habis ibadah bisa loh, habis ibadah terus ngerusak ya kan. Ngerusak rumah orang, mempersekusi orang. Orang, segala macam ya. Kan? Ya kita bedanya apa dengan mereka kalau begitu kan. Ya itu yang kita perlu waspada. Ini pesan lah buat kekristenan kita supaya kita jangan terjebak lagi kepada cuma ibadah-ibadah lahiriah, ibadah-ibadah yang ritual semata, ibadah-ibadah yang cuma agamawi. Karena kita juga sendiri capek. Artinya gini, kalau kita beribadah tapi nggak ada perubahan, minimal gini, orang-orang yang ada di lingkungan kita, maksudnya dalam unit terkecil dalam rumah tangga. Ini nanti istri akan bilang ini, lu percuma aja lu papi lu kebaktian gak berubah, atau sebaliknya papi menilai mami juga gitu. Percuma aja lah, lu gereja mulu tiap hari ya, tapi gua nggak dilayanin gitu. Maksudnya dalam hal hubungan suami istri gitu kan. Orang kan kecewa jadinya kan gitu kan. Kembali lagi tuh ya kalau 2 poin tadi, lakukan keadilan dan kebenaran ya. Ya itulah esensi daripada ibadah kita kan. Harusnya kan jadi nyanyian kita adalah nyanyian kehidupan, nyanyian yang kita hidupi. Kalau di gereja kita nyanyi kan, Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ya hidup kita menunjukkan kekudusan. Harusnya gitu. Kalau kita nyanyi kan, Yesus kau kebenaran, kaulah segalanya di dalam hidupku. Benar-benar Yesus jadi segala-galanya dalam hidup kita. Jangan sampai kita ibadah kayak misalnya gini, kayak tadi kan nyanyian tuh, bisa juga nyanyian begini, ku pandang wajahmu, kan yang penciptanya kan menulis untuk Tuhan. Tapi dalam kelakuan bukan wajah Tuhan yang dipandang, wajah bini orang kan bahaya kan. Jadi rohani jadi ngawur kan gitu, ibadahnya ngawur, wajah siapa yang dipandang? Atau wajah suami orang kan bahaya tuh. Itu Tuhan makin benci, murka tuh nanti. Iyalah, ya ini suara peringatan buat kita ya kan. Sangkakala Tuhan kan, untuk kita supaya ya ayo mari sama-sama ya kita mengerjakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah kita malah akhirnya dibenci Tuhan. Iya sih. Betul. Nah, sepanjang program ini saya berharap kita saudara semua yang menonton program Garansi ini, jikalau saudara ingin memberikan komentar atau tanggapan, silahkan ditulis kolom komentar atau bisa WA kepada kami tentang hal ini dalam WA kami, yaitu di 087724 4 x 24. Saya ulang sekali lagi, di 087724 4 x 24. Kiranya saudara-saudara, saya berharap, tentunya kami semua yang ada di Garansi berharap ketika program ini menjadi berkat bagi kita semua, bagikan ke teman-teman yang lain, sebab ini sifatnya umum dan terhadap teman-teman yang ada di mana saja saudara bisa share supaya menjadi berkat bagi mereka semua. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kelia? Ya, mari kita kembali kepada kebenaran-kebenaran yang esensial dalam kehidupan ya. Jadi jangan sampai kekesan kita terjebak lagi hanya sebatas sebuah agama, sehingga kita tidak lagi hanya berkutat mengerjakan ibadah-ibadah secara ritual agamawi, ya kan, dan lahiriah.
Tapi benar-benar waktu kita beribadah, kita mengalami Tuhan, dan Tuhan mengubah hidup kita dari hari ke hari, ya kan. Setiap kali kita beribadah, makin kita beribadah, kita makin hari makin serupa dan segambar dengan Kristus, menghidupi Kristus dalam kehidupan kita, ya kan. Ada keadilan, kebenaran, ya kan. Keadilan yang seperti gelombang air yang bergulung-gulung, yang tidak berhenti, ya kan. Jadi keadilan kita bukan hanya sekali, dua kali, tapi kita kerjakan terus. Kebenaran kita juga seperti air, katanya, yang tidak pernah berhenti mengalir, ya. Sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan sampai ibadah kita dibenci Tuhan. Dibenci Tuhan. Doa kami supaya ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang membuat kita makin hari makin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Bagikan ini, kalau ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain supaya yang lain juga bisa mendapat kebenaran ini dan mendengar kebenaran ini sehingga kerajaan Tuhan semakin ditegakkan. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.